Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listeners. Jumpa lagi bersama dengan Maria Delsa di hari Selasa 26 Maret 2024. Semoga ibadah puasa Anda di hari Selasa ini berjalan dengan lancar dan juga penuh berkah ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sudah sedang istirahat atau habis melakukan ibadah sholat tarawih, begitu boleh menyimak kami di YouTube Smart FM karena saat ini kami sedang melakukan live streaming, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp on air kami di 0812 11 12 959 karena 1 jam ke depan Maria Delsa akan menemani Anda dalam Smart Character and Career, tentunya bersama dengan Mbak Mia Marian, Career Connector. Selamat malam Mbak Mia. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam juga untuk Smart Listener semuanya. Seperti biasa kita bertemu lagi di program Smart Career di hari Selasa, selalu semangat tanpa putus asa gitu ya. Pastinya juga saya menyapa Smart Listener semuanya dengan Smart Listener yang aduhai gitu. Apa tuh aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan karir Anda bermanfaat nggak cuma buat dunia tapi juga akhirat gitu ya. Nah kayaknya hari ini kita spesial banget nih Smart Listener semuanya. Kenapa nih Mbak Maria kira-kira spesialnya? Iya, karena malam hari ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi ini koneksinya Mbak Mia yang banyak banget ya, yang sering banget diajak untuk bisa bersiaran bersama. Selamat malam untuk Pak Ato R. Arianto selaku Direktur Cubic Leadership. Selamat malam Pak Ato. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam Mbak Mia. Selamat malam Pak Anto, ketemu lagi ya setelah lagi. berapa purnama Iya. kita nggak ketemu. Jadi saudara semua ini Pak Anto ini adalah guru saya gitu ya. Jadi kalau sudah bicara leadership langsung jelek gitu. Terus kenapa sih harus membahas mengenai leadership gitu ya? Mungkin kita bisa kaitkan di bulan Ramadan ini nih Mbak Maria, karena bulan Ramadan itu katanya bulannya kita introspeksi, evaluasi, dan pertama kali adalah kita menahan hawa nafsu startnya dari diri sendiri. Iya nggak Pak Ato? Jadi startnya kita memimpin diri sendiri itu ternyata ada waktunya loh 1 bulan, dan itu nggak gampang gitu. Jadi tapi kembali lagi kita tidak akan bahas detail tentang menahan diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa menjadi impactful leaders. Mungkin startnya dari diri sendiri berimpact dan akhirnya nanti berimpact juga dengan orang lain gitu ya. Kenapa kita bahas seperti ini? Karena biasanya nih berdasarkan praktisi saya sebagai career connector, kalau udah bicara leader itu kadang-kadang bisa bikin keder ya. Karena bisa jadi seseorang dijadikan leader oleh perusahaan itu nggak selalu startnya dari performance appraisal. Bisa jadi karena kedekatan atau mungkin dalam tanda kutip karena CS-nya bosnya akhirnya dijadikan leader gitu ya. Nah sebenarnya seperti apa sih ya Mbak Mari, kita kayaknya kepo juga ya mau tanya gitu. Impactful leader itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ato? Ya, impactful leader itu merupakan satu konsep Mbak Maria, Mbak Mia. Konsep tentang leadership. Tadi Mbak Mia menyatakan bahwa memimpin mulai dari diri sendiri. Betul. Saya menyebutnya menjadi bijaksana itu harus bijaksini dulu katanya. Jadi mampu memimpin dirinya sendiri dan baru dari situ punya modal untuk kemudian merole, menginfluence orang-orang di sekitarnya. Tentunya mempengaruhi dalam konteks apa untuk membuat mereka mampu melakukan sesuatu yang lebih baik, mampu untuk bekerja lebih baik, mampu untuk bermimpi lebih jauh, dan tentunya mampu mencapai sesuatu yang lebih besar. Nah, peranan leader itu salah satunya di sana. Nah, tadi menyebut tentang coba Pak Ato, sebenarnya kalau misalnya sebelum kita jauh melaju ke sana ya, saya juga penasaran nih, definisi a good leader dari seorang Pak Ato R. Arianto selaku direktur. Kan bisa disebut juga Bapak adalah seorang leader. Apa itu definisinya bagi Bapak? Jadi pemimpin itu kalau kita bicara konsepnya Ki Hajar Dewantara ya Mbak Maria, pemimpin itu harus di depan, dia juga harus juga di tengah, dan juga dia harus di belakang. Jadi pemimpin itu tidak dalam konteks dia harus selalu di depan, tidak selalu ingarso, tetapi juga perlu dia inmatio pada waktu dia selaras bersama-sama dengan timnya untuk kemudian mendorong, memompa semangat mereka untuk maju. Tetapi kadang-kadang juga dia harus di belakang. Di belakang itu untuk kemudian menginspirasi mereka, untuk kemudian mendukung mereka agar mereka melakukan itu. Itu konsep tentang leader sebetulnya. Nah, tadi Mbak Mia menyatakan
menyatakan tentang impactful leader gitu ya. Nah, impactful leader itu dalam konsep buku yang tahun lalu saya tulis itu adalah pemimpin yang memiliki sikap, nilai yang berdampak positif. Jadi tidak hanya sikap tapi punya nilai yang berdampak positif. Dan pemimpin ini memberdayakan. Maksudnya dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan sendiri, tetapi juga mulai memikirkan orang-orang di sekitarnya dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya. Dan untuk apa? Untuk menjadi inspirasi bagi mereka menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai prestasi baik secara pribadi maupun secara karir. Itu konsep tentang impactful leader yang mungkin kita akan diskusikan di malam hari ini. Gitu. Jadi tidak hanya ada di depan sebagai seorang driver begitu ya, tapi dia juga memberikan impact yang luar biasa bagi mungkin timnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di lapangan kayaknya banyaknya yang cuma di depan aja gitu nih Pak Ato. Gimana nih melihatnya? Jadi pada waktu kita bicara tentang impactful, maka ukurannya yang pertama itu bahwa dia harus membangun performance, Mbak Maria. Jadi ada hasil konkret yang dia bisa capai. Performance itu kalau di bisnis kan ukurannya tentang growth, prosperity, sustainability, dan angka-angka yang kalau di financial itu rigid banget gitu ya. Dan itu dihasilkan dari leadership capability-nya atau lead capability-nya dia. Yang kalau saya merumuskan di dalam capability itu, dia punya kemampuan membangun visi, visi pribadi maupun visi organisasinya. Kemudian dia mampu menyelaraskan orang-orang yang berbeda di dalam organisasi untuk memiliki visi yang sama dengan dia dan mengencourage dia, mendorong mereka untuk kemudian mampu naik kelas dan punya keselarasan dan kecepatan yang sama dalam mencapai visi. Nah, sehingga pemimpin itu seseorang yang dia itu mampu berselancar, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Sehingga kenapa kok dia harus di depan? Karena dia yang be at forefront gitu ya, yang membawa gerbong anggota timnya itu untuk menatap sesuatu yang lebih luas, lebih jauh, lebih besar atas dirinya. Sehingga kenapa kok dia harus di depan? Karena dia punya visi yang jauh, yang luas, yang panjang, sehingga mainnya jauh gitu Mbak. Kayak Mbak Mia itu kan mainnya jauh banget ya. Karena mainnya jauh itu temannya banyak gitu akhirnya. Sehingga itu, kenapa kok di depan? Karena dia punya visi yang besar, yang tajam, dan untuk itulah dia membawa anggota timnya selaras dengan visi yang ingin dia capai. Tapi untuk menjadi seorang impactful leader, ini butuh waktu nggak sih Pak Ato? Atau kan kita saat ini berada di era di mana sudah ada regenerasi, banyak sekali Gen Z ini masuk ya Mbak Mia ya, dan ini kalau orang-orang tuh kayak nggak percaya, emang kamu bisa menjadi seorang leader? Ini bagaimana? Apakah menjadi seorang impactful leader ini butuh waktu? Ya, jadi pemimpin ini seringkali kan di analogikan atau dirujukkan atau seperti pemimpin seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, dan pemimpin-pemimpin besar seperti itu. Tetapi dalam konteks kepemimpinan yang saya maksud di sini, pada saat pemimpin itu mampu memahami peran dan fungsinya dia. Nah, ingin tahu nggak peran dan fungsinya dia? Tahu dong. Bikin penasaran nih Pak Ato ya. Karena pada waktu dia di-assign, dia menduduki peran, menduduki sebagai pemimpin, entah pemimpin di organisasi, di komunitas, atau di perusahaan, maka kan yang melekat peran dan fungsinya dia. Betul. Nah, saya membagi itu dalam 4 peran dan fungsi besar. Yang pertama itu pada waktu dia membangun visi kepemimpinannya dia. Entah visi 3 tahun, entah visi 5 tahun, pada waktu dia berada di sana itu ada sesuatu yang baru, berbeda, atau yang mungkin yang dia gantikan itu belum mencapai itu, dan dia kemudian bisa memperbaiki untuk kemudian menuntaskan visinya. Lalu kedua, seorang pemimpin itu mestinya mampu menangkap peluang. Ada sesuatu yang di depan mata yang orang lain nggak lihat, dia jeli peka, dan peluang itu dia pursue, dia kejar dengan cara apa? Dengan cara dia berani mengambil risiko untuk itu.
Karena risiko itu kan bisa dari waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk sehingga karena dia melihat dan menangkap solusi dan dia berani mengambil resiko, maka dia akan selalu bicara tentang solusi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kan dia nggak bekerja sendiri ya, dia bekerja dengan timnya. Maka dia selalu berusaha untuk memperbaiki proses. Bagaimana proses itu semakin cepat. Karena sekarang milenial itu kan keinginannya kan cuma 3. Dia membeli sesuatu atau memutuskan sesuatu itu kan mana yang paling murah, mana yang paling cepat, mana yang paling convenience. Nah, sehingga pemimpin itu harus mulai berpikir proses apa yang dia harus perbaiki untuk semakin cepat, semakin murah, semakin convenience. Gitu. Nah, sehingga peranan pemimpin dan fungsinya di situ. Nah, yang terakhir adalah dia harus bekerja secara kolektif. Dia tidak bisa bekerja sendiri, dan karena dia tidak mampu bekerja sendiri, maka dia butuh orang-orang untuk bekerja sama dengan dia. Maka 4 itu secara singkat yang perlu dilakukan dalam peran dan fungsinya. Oke, berarti ini artinya menjadi impactful leader tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan mungkin durasi dia bekerja begitu ya di dalam sebuah perusahaan, Mbak Mia. Bahkan tadi harus ada 4 peran dan 4 unsur ini tadi dalam diri seorang leader itu, begitu ya Mbak Mia ya. Oke, kalau saya coba nyambungin lagi ya, sebagai konektor tuh suka sambung-sambungin. Tadi Pak Ato bilang mengenai bijaksana dan bijaksini. Tapi kalau saya mau membahas bahwa seorang leader itu tadi bicara di garda depan itu sering sapa, tapi sebenarnya di belakang sering sapu. Itu bahasa milenial kan, nggak usah kalau bahasa milenial atau Gen Z biasanya simpel-simpel gitu ya. Dan sapanya tuh merasa bahwa wah greetingsnya oke, tapi sebenarnya di belakang tuh suka sapu-sapu, tukang bersihin gitu ya. Jadi yang bikin problem siapa, makanya tadi Pak Ato bilang bicaranya solusi gitu ya. Mungkin kalau mak-mak tuh bilangnya sapu ngebersihin, bener nggak sih Pak Ato? Jadi sapa dan sapu itu bagian dari seorang impactful leader, bener ya. Itu bahasa bijaksana dan bijaksini sebenarnya. Bagaimana tuh Pak Ato? Tahan dulu Pak biar makin penasaran soal listeners ya kan. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. So tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector.
Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dari Jakarta, Maria menyapa Anda, semua listeners yang ada di 10 kota jaringan Smart FM Network. Anda boleh menyimak topik malam hari ini ya, Impact Leadership dalam live Smart FM di YouTube, atau Anda juga bisa mendengarkan via streaming di YouTube di jux.com ataupun video.com. Kita lanjut lagi Mbak Mia dan juga Pak Ato. Tadi kalau kata Mbak Mia nih, kebanyakan dalam dunia perusahaan itu di depannya saling sapa, tapi di belakangnya sebenarnya seorang leader sapu. Makanya di perusahaan itu sering sekali kalau misalnya seorang leader masih Gen Z gitu ya, atau misalnya masih unyu-unyu, itu dipertanyakan gitu, benar nggak sih? Dia benar nggak sih bisa membersihkan, memberikan solusi untuk perusahaan gitu ya. Makanya kalau sudah bicara senioritas gitu, kayaknya leader-leader itu biasanya tuh di umurnya tuh mungkin start 40 gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah di bawah misalnya baru 27 tahun, nah kok bisa? Jadi nah kembali lagi sebenarnya bisa dan tidak bisa karena tanggung jawabnya sebagai seorang dalam tanda kutip tukang sapu itu gitu ya, membersihkan perusahaan menuju goal dan ujungnya bagaimana bisa memberikan solusi. Nah bagaimana tuh menurut Pak Ato? Saya beberapa minggu yang lalu mendampingi salah satu perusahaan cukup besar di Indonesia dan Jakarta. Mendampingi anak muda yang usianya itu seusia anak saya. Anak saya paling kecil itu usianya 24. Dan dia itu ditempelkan pada director di Human Asset. Dan seorang cewek ini itu anaknya dari pemilik dari organisasi besar itu. Jadi usia 24 tahun yang dipersiapkan untuk dalam jangka panjang akan membawa nahkoda, menjadi nahkoda di organisasi yang besar, dan itu gede banget organisasinya. Maka memang pemimpin itu perlu disiapkan. Dan pada saat dia didapuk atau dinobatkan atau diassign menjadi pemimpin, maka nggak ada istilah bahwa pemimpin itu baru atau lama. Karena targetnya dia adalah target yang sudah ada dan dia harus achieve gitu kan. Kalau dia akhirnya bikin, oh aku kan baru memimpin, aku kan nggak punya pengalaman, maka proses itu yang akan membuat segala sesuatunya jauh dari apa yang kemudian diharapkan. Nah, tetapi ada masa di mana membangun maturity, kedewasaan dalam kepemimpinan. Karena nggak mungkin pemimpin itu, oke, saya baru matang, saya baru dewasa, baru saya memimpin. Padahal masalah-masalah sudah ada di depan matanya dia. Yang itu perlu disapu tadi kan waktu itu. Maka dia harus menyapu masalah-masalah itu. Kalau mindset kepemimpinan itu tidak dimiliki oleh mereka, atau termasuk oleh seorang wanita muda 24 tahun ini, maka itu akan menjadi masalah besar bagi dirinya. Sehingga kunci utama adalah bagaimana membangun kesiapan itu. Dan kesiapan itulah yang membuat seseorang itu menjadi percaya diri. Dan orang nggak pede itu kan nggak siap, Mbak. Betul. Maka kuncinya adalah bagaimana membangun seorang pemimpin. Maka tentunya membangun kesiapan dirinya untuk mampu memimpin dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi solusi kepemimpinannya dia. Baik, bicara tidak pede tadi ya. Sebenarnya kalau bicara karir nih smart listener, pasti smart listener kalau tidak pede itu tidak percaya diri gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara leadership, PD itu adalah pikiran dagang gitu ya. Karena tadi bicaranya bagaimana seorang leader bisa menangkap peluang gitu, bisa berpikir bahwa bagaimana nih bisa profit, benar nggak sih Pak? Atau percaya dirinya tuh PD-nya nggak cuma sekedar percaya diri secara performance gitu, tapi pikiran dagangnya untuk hitung-hitungan, benar ya Pak? Silakan dikoreksi. Nah, seperti biasa Pak, kalau saya suka pakai singkatan maksa. Tadi kan saya baru cerita tentang peranan sebagai seorang leader dalam konteks leadership. Ternyata sebagai pemimpin, nggak hanya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sangat cepat, tapi dia juga harus mesederhanakan, membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Nah, dengan cara apa? Dengan dia menata cara kepemimpinannya itu sebagai seorang manajer. Maka kita bicara tentang konteksnya adalah managerialship. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia mampu membangun rencana-rencana yang tepat. Kemudian dia mengorganize rencana-rencana tersebut, entah rencana itu jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Maka dia membuat rencana dan kemudian dia mengorganize rencana itu bersama anggota timnya, dan dia perlu untuk mereview dan mengontrol sejauh mana eksekusi dari rencana itu telah dijalankan dengan baik. Itu ada yang kedua tuh. Jadi tidak bicara tentang bangun visi aja, tetapi juga harus membuat rencana.
Dan tadi ngomong-ngomong masalah profit gitu. Saya tahunya itu kalau jadi leader itu harus kenal 3C. Oke, 3C itu apa? C itu adalah cinceng, cuan, bukan. Cengli dulu, baru cuan gitu ya, baru cuan gitu. Oke, tapi kita tidak bahas ini detailnya gitu. Tapi yang tadi tentang cuan, itu pada saat pemimpin juga menjadi entrepreneur, Mbak. Jadi Mbak Mia, Mbak Maria, bahwa entrepreneurship ini menjadi penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadi, dia harus mampu jeli, tanggap terhadap peluang-peluang yang ada di depan matanya dia. Lalu kedua, dia berani mengambil risiko terhadap peluang-peluang yang ada di depan matanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia selalu membangun value creation atau membuat nilai-nilai tambah yang itu akan membuat segala sesuatunya menjadi menyenangkan, menjadi diminati dan menjadi values yang tertinggi yang didapatkan oleh para pelanggannya. Sehingga akhirnya ngomong tentang leadership ini, jadi kayak gado-gado Mbak, udah nyampur itu tuh kemampuan dia dalam konteks leadership, kemampuan dia dalam managership, dan kemampuan dia di dalam entrepreneurship. Oke, tapi untuk unsur-unsur itu apakah memang itu harus kita bangun atau memang ada sebuah potensi dalam diri yang memang harus dibangkitkan sebagai seorang leader, Pak Ato? Ada dua hal sebetulnya yang menguatkan atau membuat para pemimpin itu memiliki ketiga aspek itu, atau kalau saya sebut memiliki 3 in 1 itu, leadership, managerialship, dan entrepreneurship. Yang pertama, dia harus punya self-efficacy. Self-efficacy itu kan gini, manusia ini kan sudah diberikan resources yang terbaik dari Tuhan ya. Bahwa kita tuh udah punya segala kelebihan yang ada di kita. Bahkan perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Manusia itu sudah dibekali untuk dia mampu berubah lebih cepat dibandingkan dengan perubahan yang terjadi. Jadi kita tuh udah diberikan resources yang terbaik gitu. Nah, self-efficacy itu pada waktu seorang leader memahami bahwa dia memiliki sesuatu yang keren, yang dia yakin bahwa apabila yang keren itu kemudian diimplementasi, itu akan memudahkan dia dalam mencapai apa yang dia ingin capai dan dia inginkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, seorang pemimpin harus punya growth mindset. Yang dalam pola pikir growth mindset itu simpel aja, bahwa cara yang lama itu sudah nggak bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang baru atau sekarang. Sehingga masalah hari ini hanya bisa diselesaikan dengan solusi hari ini. Apalagi masalah yang akan datang hanya bisa diselesaikan dengan solusi yang akan datang. Sehingga cara-cara yang lama itu sudah tidak mungkin akan menyelesaikan permasalahan hari ini, apalagi yang akan datang. Pada saat seorang pemimpin memiliki kedua hal itu, dan, nah ini kalau dan ini bonus nih Mbak. Dan dia punya preference, pilihan. Perseverance, kegigihan, dan dia punya passion. Jadi pada waktu passion dan kegigihan itu digabungkan, menguatkan dari self-efficacy dan growth mindset dia, maka nggak bicara tentang waktu, nggak bicara bahwa dia akan menjadi pemimpin yang 6 tahun lagi, 10 tahun lagi. Bisa jadi dalam waktu ukuran bulan, dia bisa menjalankan peran dan fungsi itu dengan sempurna. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Saya kepo nih. Tadi Mbak Maria bahas mengenai potensi dalam diri. Apakah seorang leader itu punya satu kecenderungan? Misalnya kalau Pak Ato juga punya satu ilmu yang menurut saya luar biasa gitu. Apakah seorang leader hanya fokus kayaknya kalau orang intuitif itu keren banget, atau misalnya kalau orang feeling nanti jadi baper misalnya gitu ya, atau mungkin tipe-tipe yang harus seorang yang intuitif, yang fokusnya visioner gitu ya, atau mungkin seseorang yang serba bisa. Nah, menurut Pak atau gimana tuh mengenai potensi dalam dirinya? Nah, teman-teman apa potensi dalam diri kayaknya kepo ya namanya. Pak, silakan Pak Ato. Jadi pada waktu kita bicara pada seseorang, gitu kan, seseorang ini dipengaruhi dari personal genetiknya dia dan lingkungannya dia. Jadi padahal sebetulnya lingkungan itu berpengaruh 80% tuh. Dan 20% yang sebetulnya ada dalam dirinya sendiri, itu sebetulnya kalau kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, sehingga menjadi perlu sih Mbak Mia, pada waktu seorang pemimpin itu memahami bahwa gue ini siapa sih? Gue itu punya kelebihan apa sih? Gue punya dominasi
otak yang aktif itu ada di mana sih? Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah dan sebagainya. Atau justru nggak ada otaknya? Takut banget. Sehingga istilah saya menyebutnya itu mesin kecerdasan yang dikuatkan dengan personal genetik itu akan menjadi modal. Jadi modal platformnya. Kalau di dalam Impactful Leader itu platformnya ada 2, Mbak. Platformnya adalah lead capability dan performance. Lalu kemudian ada pilar-pilar yang perlu mereka lakukan untuk mencapai Impactful Leader. Tetapi dalam konteks yang disampaikan Mbak Mia, pemahaman mesin kecerdasan dan personal genetik itu yang sebetulnya akan mencitrakan bahwa dia itu akan mudah untuk menjadi pemimpin seperti apa sih gitu. Tapi ini kayaknya panjang banget Mbak kalau kita bahas dalam waktu tertentu kita akan bahas itu lebih dalam. Nah, tetapi Mbak, seringkali yang tadi saya sebutin tentang kemampuan atau skill leadership, managerialship, dan entrepreneurship itu, seringkali mereka itu terbolak-bolak. Jadi para leader itu terbolak-balik. Gimana tuh maksudnya? Terbolak-bolak itu lebih parah dibandingkan terbolak-balik, Mbak. Nah, jadi masalahnya masalah leadership. Masalah yang perlu ada kedekatan personal dengan timnya, masalah yang perlu untuk menggali empati lebih dalam, permasalahan yang harusnya solusinya itu ngerangkul. Dia menggunakan tools managerialship, membangun keteraturan, membuat sistem. Bayangkan, seseorang yang sedang lagi galau, sedang nggak perform karena cara-cara yang dia lakukan itu ternyata tidak berjalan dengan baik dan dia perlu dukungan, perlu perlu ada orang atau atasannya di sisinya, tapi dia menggunakan tools yang berbeda, managership ini sebagai penyelesaiannya. Itu kacau tuh Mbak. Nah, maka seorang pemimpin itu tidak boleh salah kafling dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kapan dia menjalankan peran leadership? Leadership ini bicara tentang hati, perasaan gitu ya, tentang bagaimana menempatkan sesama manusia gitu. Kalau managerialship bicara tentang sistem, keteraturan, efektivitas, efisiensi gitu. Nah, apalagi pada waktu bicara tentang entrepreneurship gitu, pada waktu bicara tentang peluang, risiko dan sebagainya. Nah, seringkali yang saya jumpai Mbak Mia, Mbak Maria, pemimpin itu salah dalam menempatkan solusinya pada kafling-kafling yang salah gitu. Ini kayaknya small listeners yang mendengarkan langsung, ini kayaknya bos saya kayak gitu deh. Apakah ini masuk dalam ketika salah menempatkan solusi ini berarti maksudnya bos ini juga atau leader ini kena blind spot, tidak sadar? Bisa jadi. Seringkali tahu-tahu pemimpin bikin aturan, Mbak, bikin peraturan. Peraturan itu dimaksudkan untuk membuat ini tidak terjadi. Kita tahan dulu deh Pak Ato. Nanti kita akan sambung lagi. Kata ini tidak terjadi ini perlu digarisbawahi ini gitu ya. Iya, nanti kita sambung lagi di Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Smart FM Business and Inspiration. Kita masuk lagi dalam Smart Character and Career. Di topik malam hari ini, Impactful Leader, yang obrolannya sangat daging dan seru banget ini ya Mbak Mia ya. Tadi sedikit terpotong, silahkan mungkin boleh dilanjutkan Pak Ato. Terpotong pada waktu membahas apa tadi ya? Iya, intinya kalaupun misalnya terpotong tapi dimikir gitu, tapi saya pakai bahasa saya yang sederhana ini, bahwa kita perlu seorang leadership itu tadi Pak Ato bilang adalah 3 sip gitu ya. Leadership, managerialship, dan entrepreneurship. Cuma kalau bahasa saya sih simple, baper. Pertama adalah baper, bawa perasaan. Seorang leadership itu harus berempati, harus bawa perasaan, harus heart to heart, harus mendengarkan gitu ya. Selanjutnya baper kedua adalah bawa perubahan. Bicaranya adalah efisiensi gitu ya. Bicaranya bagaimana seorang managerialship ini gitu bisa memberikan perubahan yang lebih baik, punya problem solver, fokus ke solusi gitu. Dan terakhir, baper yang ketiga adalah bagikan peristiwa. Maksa ya Pak ya. Bagikan peristiwa ini adalah entrepreneurship, bicara peluang, bicara peristiwa-peristiwa yang berubah gitu. Benar nggak sih Pak? Itu kalau bahasa-bahasa Gen Z itu biasanya kalau teori-teori itu suka simpel-simpel, satu dijembrengin, itu memudahkan gitu. Jadi bapernya ini pertama bawa perasaan, bawa perubahan, dan juga bagikan peristiwa. Peristiwa itu ya kembali lagi bicaranya mengenai adaptif, mengenai tantangan digital dan lain-lain gitu. Nah tadi mungkin menyambung itu tuh Pak, menyambung yang 3 sip tadi itu gitu. Ya. Jadi pada saat menjadi pemimpin itu apakah harus mempersiapkan diri atau tiba-tiba dia bisa memimpin itu ada satu cerita yang saya lakukan survei dan riset pada salah seorang leader di Bogor gitu ya, di Bogor. Beliau memang punya pengalaman yang panjang sebagai seorang pemimpin, tapi baru di-assign di agrochemical atau perusahaan pestisida yang pada saat itu produk pestisida itu dikuasai 80%-nya oleh perusahaan-perusahaan asing yang punya dana riset yang gede, seperti Bayer, BASF, Dow Chemical, semacam itu hampir 80% menguasai pasar-pasarnya. Sehingga kalau dia main di pasar itu, maka wah itu berdarah-darah gitu kan, karena jago-jagonya udah ada di atas gitu kan. Maka dia perlu memanfaatkan yang 20%. Pada waktu dia mau masuk ke 20%, itu ternyata sudah dikuasai oleh China, Mbak. Produk-produk China. Loh habis dong gitu kan. 80% dikuasai oleh mereka yang raksasa-raksasa, main di level bawah dikuasai oleh perusahaan China. Maka pada saat itulah kesiapan leadership-nya itu di-challenge, Pak. Dalam waktu yang sangat cepat, bagaimana membawa organisasinya untuk survive di market yang habis itu. 80 sama 20 habis tuh. Maka dia melihat lebih dalam, lebih tajam, bahwa ada opportunity yang mana. Dan pada waktu opportunity itu bisa masuk, kesiapan anggota timnya seperti apa, resources yang sudah tersedia seperti apa, lalu dia gabungkan itu, Mbak. Gabungkan itu untuk kemudian bersaing dalam memenangkan persaingan itu. Dan singkat cerita, Mbak, beliau itu mampu membawa organisasinya menguasai sekitar 21% bangsa Asia. Walaupun mungkin dari sisi modalnya tidak sebesar yang punya perusahaan yang punya modal besar gitu ya. Inti dari cerita ini adalah 21% itu bukan angka yang kecil dalam konteks agrochemical atau pestisida. Itu termasuk gede. Kenapa kok bisa? Apa yang bisa dilakukan oleh beliau? Pada saat itulah dia memanfaatkan resources yang ada di dalam anggota timnya. Dia mengetahui bagaimana kekuatan anggota timnya. Dia mengetahui bagaimana kekuatan produk itu. Walaupun bukan produk yang terbaik, tetapi produk yang meet, yang sesuai dengan pasar yang dia ingin tuju. Dan membangun kedekatan personal yang kemudian dia encourage, dia influence anggota timnya untuk menjalankan visi kepemimpinannya dalam membawa itu. Dan itu dijalankan dalam waktu yang sangat cepat. Maka
menggarisbawahi tadi, pemimpin tidak bicara tentang sepanjang apa persiapannya atau seberapa lama yang dia butuhkan untuk menjadi pemimpin yang sempurna. Tetapi pada saat bagaimana dia kemudian berperan, berfungsi, menjalankan ketiga tadi pada saat dia menjalankan kepemimpinannya pada market yang akan diberikan kepuasan tertinggi atas produk atau jasa layanan. Dan itu adalah leadership yang berhasil. Ya. Tapi ada juga banyak juga leadership yang tidak berhasil. Kayak tadi kita bahas sebelumnya, banyak juga leader yang blind spot begitu, salah memberikan solusi. Ya. Kalau itu Ya. gimana, Ya. Pak Ato? Sebelum itu saya juga mau menambahkan sebenarnya leadership impactful leader itu ada expirednya nggak sih? Karena bisa jadi pada saat tadi kan Pak Ato bilang wah dia bisa growth sampai 20% gitu ya. Tapi mungkin 5 tahun pertama gitu. Expirednya 5 tahun pertama, tapi nextnya kok nggak performance-nya biasa-biasa aja ya. Nah makanya ada expirednya nggak sih, kayak kita beli produk gitu suka lihat gitu. Nah kalau impactful leader Tiba-tiba ada leader baru yang lebih impactful gitu ya. Makanya nanti kalau bicara tentang impactful leader, di dalamnya itu kan ada skill leadership yang dia harus miliki, ada skill managerialship yang dia harus miliki, dan ada skill entrepreneurship yang dia harus miliki. Ketiga itu membangun keseimbangan, Mbak. Keseimbangan. Jadi keseimbangan itu maksudnya gini, pada saat peranan dan fungsi apa yang paling besar dia harus keluarkan, maka dia berperan dalam skill yang paling gede itu. Nah, misalnya dalam peran entrepreneurship tadi, tentang pada saat kegagalan, pada saat pasarnya berubah, pada saat dia tidak berhasil pada periode sekarang, maka pentingnya seorang pemimpin memahami tren. Tren ini kan sekarang menjadi sangat cepat, Mbak. yang berubah-berubah ya. Berubah-berubah itu kan. Sekarang kita ngomong aja tentang apa? Tentang iPhone. Generasi sekarang gitu. Itu setahun sekali udah ganti. Galaxy Galaxy Note gitu ya, sekarang udah nggak ada. Jadi itu kan setiap tahun ganti. Itu kan karena dibuat berdasarkan tren yang terjadi. Dan tren itu mengacu tadi pada bagaimana mereka memiliki kecepatan untuk mendapatkannya, bagaimana mereka mendapatkan harga yang paling kompetitif. Maksudnya harga itu values-nya paling gede dengan nilai yang paling rendah yang dia bisa dapatkan gitu. Dan bagaimana convenience dia mendapatkan itu. Maka pemimpin tidak akan mungkin mengalami kegagalan kalau dia mampu membaca tren itu dengan baik, sehingga dia mampu berselancar untuk mengikuti perubahan-perubahan yang sangat cepat itu terjadi. Maka ada gabungan nih pada waktu perubahan dengan sangat cepat, peranan leadership ini pada saat dia mampu beradaptasi pada situasi kondisi atau tornado turbulensi yang berjalan dengan sangat cepat, dan dia bisa belajar di situ. Plus dia mampu melihat tren dalam urusannya dengan bisnis. Pada dua hal itu. Jadi keseimbangan apa yang kemudian digunakan? Keseimbangan leadership dan keseimbangan entrepreneurship. Dijalankan itu, maka peluang besar untuk kegagalan itu akan menjadi sangat kecil gitu. Oh, peluang besar kegagalan itu menjadi sangat kecil gitu. Itu bahasanya apa namanya? Bahasa langit. Langsung yang denger, kayaknya susah nih jadi leader. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Smart Listener. Ya, sini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp on air Smart FM 0812 11 12 959. Ada dari Bapak Budi Heru yang ada di kota Jakarta. Selamat malam Mbak Mia, selamat malam Pak Ato. Saya izin bertanya, efektif seorang leader seperti apa sih? Apakah harus mengikuti training leadership terlebih dahulu? Silahkan Pak Ato. Ya, jadi bakat itu ternyata bukan menjadi ukuran bahwa seseorang akan menjadi seorang leader. Ya. Tapi ukuran yang paling penting adalah passion-nya dia. Passion pada waktu dia menempati fungsi dan peran sebagai seorang pemimpin. Maka passion itu, jadi pada waktu dia didapuk menjadi pemimpin, maka dia harus terbangun minat itu. Dan kerja keras juga bukan menjadi satu ukuran untuk menjadi seorang pemimpin. Yang menjadi ukuran adalah kegigihannya dia dalam menjalankan peran dan peran kepemimpinannya dia. Maka training itu bukan dalam bentuk training in class training setiap waktu atau dalam bentuk maka training itu adalah the whole everyday training yang dia perankan pada waktu menjalankan peran dan fungsi dia sebagai seorang pemimpin. Pada saat itulah dia perlu merefleksi, kemudian dia perlu mengukur bahwa oh ternyata cara saya itu pada waktu berinteraksi dengan anggota tim saya itu ternyata efektif banget dengan cara itu ya.
Oh ternyata pada waktu dengan departemen yang berbeda, ini ada 2 departemen misalnya, satu departemen sales, satu departemen marketing. Pendekatannya nggak bisa sama tuh, karena marketing ini adalah bicara tentang creating demand, membangun image, membangun awareness. Yang sales adalah supporting demand. Maka ketemu dengan 2 departemen ini, dia harus menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Dia harus menggunakan individualis konsiderasi kepada masing-masing departemen itu. Pada waktu dia melakukan cara yang tepat ini, maka efektivitas tadi itu akan terjadi dengan sangat besar. Berarti mungkin salah satunya kalau bicara leader itu efektifnya nggak harus lewat training gitu ya, tapi mungkin yang lebih mudah kalau saya ngambil kesimpulan walk the talk aja deh gitu ya. Jangan bicara training gitu ya. Kalau misalnya training setelah itu nggak walk the talk gitu ya, mungkin itu lebih gampang dicerna ya gitu. Oke, silakan selanjutnya gimana Mbak Maria? Selanjutnya kita baca dari Ibu Ayunda yang ada di kota Yogyakarta. Selamat malam. Saya boleh bertanya ya kepada Pak Ato, bedanya leadership perempuan dan laki-laki itu seperti apa sih? Wah, itu seru ya. Karena biasanya gini Pak, kalau misalnya untuk para pria gitu ya, males banget tuh kalau punya bos perempuan katanya. Katanya baperan lah, jutek lah, galak lah gitu. Mendingan bicaranya kalau leader tuh ya pria, karena bicaranya katanya logika gitu ya. Kalau misalnya perempuan tuh katanya banyak cerewetnya, nasehatnya gitu. Nah gimana tuh Pak? Dalam peran dan fungsi pria dan wanita, saya tidak membedakan itu, Mbak Maria, gitu ya. Walaupun menurut beberapa peneliti bahwa kalau wanita itu aspek perasaannya menjadi sangat kuat, sedangkan kalau pria aspek rasional berpikirnya menjadi sangat kuat. Tetapi dalam konteks leadership, menurut saya yang menjadi ukuran tadi, saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Mbak Mia tentang bagaimana dia membangun role model, bagaimana walk the talk itu dia lakukan. Dan role model ini itu sebetulnya ada aspek yang lain, yaitu membangun karisma. Maka karismatik sebagai seorang pemimpin itu tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kemudian dibangun dalam fungsi role model yang baik. Karena 2 ini sebetulnya tadi karisma, membangun karisma dan role model tadi itu sebetulnya modal untuk membangun engagement. Bahasa saya adalah memimpin dengan tidak memimpin. Gimana tuh memimpin atau mempengaruhi dengan tidak mempengaruhi? Karena mereka melihat sendiri tuh, ternyata karena udah walk the talk tadi gitu ya. Makanya dalam tanda kutip ada salah satu artis gitu ya, mungkin ini kembali lagi di luar konteks perusahaan gitu ya. Seorang artis yang tiba-tiba, ini bicara politik walaupun sedikit ya, tidak branding, tidak apa-apa, tapi pemilihnya banyak gitu ya. Nah itu kan dahsyat banget. Sementara di luar sana mereka berlomba-lomba bagaimana orang milih aku dong, milih aku. Karena bicara leader tadi bicara karisma katanya, bicara role model gitu ya. Ternyata memang kembali lagi kalau bicara leader ada like and dislike, benar nggak sih Pak? Jadi nggak cuma sekedar antara pria dan wanita juga ya, tapi like and dislike gimana dan Pak? Role model dan karisma tadi itu berhubungan dengan trust dan respect, Mbak. Jadi role model atau walk the talk ini kan membangun integritas dia ya. Bagaimana tampilan integritas yang ditampilkan melalui keseharian dia, perilaku dia, itu akhirnya membangun respect bagi anggota timnya pada waktu dia menilai atau memandang atasannya, entah dia wanita atau laki-laki. Dan pada waktu trust itu terbangun, maka respect ini juga akan terjadi. Pada saat anak buah itu terbangun trust dan respect-nya, maka leader itu akan mudah untuk melakukan influence dan kontrol. Kalau bahasa kita samina wa atokna gitu. Jadi pada waktu dia menjalankan itu, dia tidak perlu punya alasan kenapa gua harus jalanin itu. Dia langsung jalan, oke, yang lo minta ke gua itu sesuatu yang benar dan itu hal yang positif untuk gua jalanin. Maka dia nggak berpikir panjang, dia jalanin itu gitu. Pada waktu itu terbangun. Dan itu syarat yang mutlak dalam konteks dalam konsep leadership apapun gitu, Mbak Maria, Mbak Mia. Ya, berarti tidak tergantung gender ya, tapi balik lagi ke pribadi orangnya, bisa nggak ini menginfluence, bisa nggak punya karakter yang karismatik untuk menarik orang itu tadi ya. Oke deh, nanti kita akan jawab lagi satu pertanyaan di sesi terakhir, smart listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector. Sesi terakhir dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini, Impactful Leader. Dan kita sudah ngobrol, dikasih sesi materi yang luar biasa banget ya sama Pak Ato Kayaknya gitu kalau ya. kuliah 2 semester ya. Betul. Langsung banyak Iya, tapi kalau misalnya pengen lebih detail gitu ya mengenai leadership ini, karena Pak Ato juga baru saja mengeluarkan buku begitu ya. Mungkin boleh ditunjukkan bukunya Pak Ato, silakan. Iya, tahun kemarin itu ada 2 buku yang saya rilis. Yang pertama itu titlenya Leaders Lead, langkah-langkah strategis menjadi impactful leader. Nah, impactful leader itu menjadi materi dalam diskusi kita hari ini. Jadi apapun yang saya sampaikan itu adalah ada di dalam sekian narasi yang ada di dalam buku itu. Jadi kalau teman-teman kepo, penasaran untuk lebih banyak, nah kayaknya perlu dijumpai itu. Begitu, Mbak. Keponya Pak Ato adalah kenali kepemimpinan. Masa kenali Ada aja singkatannya ya. Kepemimpinan potensinya tuh lihatnya di Leaders, buku Leaders. Oke. Yes, oke. Sebelum kita lanjut Mbak Mia, mungkin jawab satu pertanyaan terakhir lagi ya di sesi ini dari Bapak Andrianus. Kalau tantangan leadership saat ini menurut Pak Ato apa saja sih? Silahkan. Wah, ini seru nih. Ini kembali lagi nih, topik yang ada di dalam buku tadi tuh, Mbak Maria. Jadi ada 3 tantangan besar. Yang pertama adalah tantangan disruption. Disruption ini yang kita ketahui bahwa pertama karena para milenial seperti kita ini, Mbak, milenial ujung Milenial akhir, orang tua milenial. yang punya keinginan, konsep, cakrawala, horizon yang berbeda, yang merubah segala sesuatu saat ini. Ditambah lagi adanya teknologi, perubahan teknologi yang sangat cepat, apalagi di tahun 2023, 2024, AI ini sudah menjadi satu solusi terbaru di dalam proses mempermudah segala sesuatunya. Maka teknologi ini menjadi faktor kedua yang membuat disruption itu terjadi. Plus kemarin selama 2,5 tahun terakhir itu ada COVID-19, itu merubah dinamika kerja di dalam organisasi, kemudian merubah pola kerja. Dan yang terakhir merubah gaya kepemimpinan. Maka ketiga ini menjadi tantangan yang pertama tuh, Mbak. Tantangan pertama aja ada 3 tuh ya. Ada 3. Lalu yang kedua adalah tantangan yang kedua itu upskilling. Upskilling itu karena perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Kita masih ingat ya pada waktu
Lazaridis itu dengerin Steve Jobs melansir iPhone yang terbaru. Kalau nggak salah tahun 2007 pada waktu itu. Waktu itu masih BlackBerry, itu lagi kuat-kuatnya. Pangsa pasarnya hampir 51%. Kita ketahuan generasinya Pak, kalau Iya. bicara BlackBerry. Dan Mbak Maria belum ngalamin ya. dan pada saat itu Mbak, itu RIM itu punya keuntungan 1,9 miliar dolar. Gitu. Dan pada saat kemudian Jim Baselin, salah satu CEO yang ada di RIM itu didatangi oleh Mark Lazaridis dan menyampaikan, kamu nggak gemetar tuh begitu Apple ngeluarin produk baru. Dia santai aja, tenang aja bos gitu kan. Apple itu kan pakai layar sentuh, kita tuh pakai QWERTY itu, yang orang itu akan punya lebih personality waktu nyentuhnya dan sebagainya lah. Pokoknya alasan yang denying itu. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, pangsa pasar yang 51% tadi, Pak, itu turun jadi hanya 1%. Dan pada saat itu, yang awalnya itu untung 1,7 miliar dolar, itu rugi jadi 5,9 miliar dolar. Wow. Perubahan yang sangat cepat itu, yang sekarang ini perlu diadaptasi oleh semua organisasi. Nah, pada waktu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kita kenal warung abnormal. Sekarang ceritanya udah nggak ada. Padahal itu pada waktu boomnya kayak gimana gitu ya. Abnormal ya. Nah, sekarang udah ada macam-macam dan sebagainya gitu ya. Sekarang udah mulai ada AI gitu ya. Ada EV, mobil elektrik dan sebagainya. Mungkin sekarang masih orang wait and see. Tapi kita lihat aja. Bahkan sekarang BYD. Itu sudah jadi trending topik nih tentang otomotif yang itu Toyota mungkin Daihatsu sudah mulai ketar-ketir itu di sana. Maka bagaimana pemimpin membawa timnya itu untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat itu, dengan upskilling itu. Dan yang ketiga Mbak, reskilling. Reskilling ini pemimpin itu harus mengupgrade kemampuannya untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang terbaru. Apa saja kalau saya lansir tantangan yang harus kemudian diselesaikan oleh para leader itu, yang pertama, para pemimpin itu harus mulai paham tentang inovasi dan juga mulai bicara tentang bagaimana dia menyelesaikan complex problem solving. Bagaimana pemimpin itu menseimbangkan antara kritikal dan kreatif yang ada dalam. Jadi leader itu nggak hanya spesifik dia paham di satu kemampuan khusus, dia harus mulai general tuh. Dan yang lain adalah bahwa seorang pemimpin itu harus punya kemampuan social influence dan leadership. Maka topik diskusi kita itu menjadi menjadi penting karena reskilling dari para pemimpin itu salah satunya kemampuan dia di dalam memimpin dan kemampuan dia dalam memahami bahwa ilmu leadership itu sejauh apa yang telah dia kuasai untuk menjalankan peran dan fungsinya. Nah itu tantangannya. 3 tuh. 3 itu yang perlu kemudian dipahami oleh para leader dan setelah memahami bagaimana kemudian menyesuaikan behavioralnya untuk kemudian sejalan dengan tantangan itu. Kalau dikatakan 3 tantangan itu berarti leader yang Gen Z menang dong. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena saat bicaranya mereka yang lebih open mind dengan teknologi, disruption, karena mereka sendiri juga mungkin generasinya COVID ya. Tapi faktanya Mbak Mia, faktanya waktu pemilihan umum kemarin itu pemilih generasi ini itu 44 juta loh Mbak jumlahnya yang sudah punya hak pilih. Sehingga kalau kita lihat iklan-iklan para paslon itu kan menyasar pada karakter-karakter mereka itu 44 juta gitu kan. Dan di dalam organisasi itu sudah hampir 65% mereka menduduki sebagai pengambil keputusan. Dan populasi di dunia itu gen ini sudah lebih dari 57%. Jadi di dalam organisasi mereka ini sudah mulai dominan Mbak, sudah mulai sehingga karakter kepemimpinan gaya mereka itu sudah mulai kelihatan dan dominan. Yang gaya kepemimpinan apa? Gaya kepemimpinan yang serba cepat, menginginkan sesuatu yang serba cepat, gaya kepemimpinan yang membuat semakin efisien dan efektif gitu kan, sehingga bagaimana kemudian mengelola cost, bagaimana memperbaiki proses dan sebagainya. Ini generasi-generasi yang udah mulai sangat jeli ke sana. Dan generasi yang sudah mulai berpikir tentang convenience. Bagaimana kenyamanan itu menjadi penting untuk kemudian membuat bisnisnya menjadi sustain. Nah, itu yang perlu satu buku selesai semua ya.
kenyamanan. Makanya sekarang BUMN diisukan akan kerja cuma 4 hari ya. Iya. Biar nyaman gitu ya, sisanya healing. Oke, mungkin di sebelum closing ini banyak juga pertanyaan. Lalu how to do untuk bisa menjadi impactful leader, Pak Ato? Dalam riset dan penulisan dalam buku itu ada 4 pilar yang sebetulnya itu menjadi kunci bagi seorang pemimpin yang mampu memiliki visi kepemimpinan, kemudian dia mampu untuk menangkap peluang dan berani mengambil risiko untuk membuat sebuah solusi yang esensial di dalam fungsi kepemimpinannya dia. Pada saat dia perlu untuk selalu memperbaiki proses dan bekerja secara kolektif dengan timnya. 4 pilar itu saya menyebutnya bahwa pemimpin itu harus embrace novelty, harus merangkul kebaruan, harus selalu berpikir tentang inovasi, harus selalu melek terhadap perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Itu yang pertama. Pilar yang kedua, seorang pemimpin itu harus membangun legacy. Dia harus punya greatness di dalam peran dan fungsi pada waktu dia diamanai untuk memimpin. Dan greatness itu menjadi sesuatu yang menjadi warisan dia pada waktu dia memimpin. Gitu. Lalu yang ketiga, dia harus raise collaboration, harus mulai meningkatkan fungsi kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya di stakeholders di dalam fungsi anggota timnya, tetapi stakeholders, para pemangku kepentingan dan fungsi peran dan yang lainnya yang membuat proses kepemimpinannya itu bisa berjalan. Dan yang terakhir, dia harus build dynasty. Dia harus membangun dynasty. Tapi yang positif ini ya. Dia harus membangun dynasty. Nah, 4 ini lagi viral ya, 4 ini adalah what to do yang perlu dilakukan oleh para leaders gitu. Hanya sepertinya waktu kita tidak memungkinkan untuk membahas. Kayaknya sengaja banget Pak Ato biar diundang lagi ya. Tetapi 4 itulah sebetulnya yang menjadi kuncinya untuk menjalankan peran sebagai fungsi kepemimpinan yang impactful itu tadi, Mbak. Yes. Oke, kalau dari Mbak Mia? Oke, kalau dari saya sebenarnya sebagai penutup saya kan suka membuat catatan tapi dari nama gitu ya. Jadi kalau bicara Ato, A-nya adalah seorang leader itu harus punya aset. Asetnya harus capability dan performance gitu ya. T-nya ini adalah tim menjadi kekuatan dan juga harus tangkap peluang ya. Maksa ya Pak ya. O-nya adalah optimalkan 3 sip gitu, leadership, managerial skill dan dan kayaknya terakhir adalah kepemimpinan yang kolektif dan selalu berkolaborasi. Wow, jadi kalau kayak gitu biasanya langsung nangkep dari perjalanan Ato itu gitu. Mohon maaf ya Pak, namanya jadi satu ilmu. Ato itu kalau di Jepang, Mbak, itu brandnya sebuah sistem informatika. Jadi kalau kita di supermarket itu di IT itu wah itu nama saya itu kejamret di mana-mana itu dengan warna merah dan warna biru. Yes, oke, listeners, itu tadi perbincangan malam hari ini, impactful leader. Semoga ini bermanfaat dan pastinya ini mendaging banget gitu ya. Kalau misalnya smart listener mau dapetin bukunya gimana, mungkin Pak Ato bisa sharing nomor handphone, Instagram dan lain-lain, silakan. Ya, buku ini bisa dijumpai di Gramedia, Mbak. Di semua Gramedia sudah bisa dijumpai. Dan kalau ternyata di Gramedianya habis, karena saya terakhir informasikan hanya kita 1000 eksemplar ya, itu bisa kontak ke Kubik Leadership atau bisa kontak ke saya di 0818 0818 lagi 04 kali. Oke, 0818 0818 kosongnya 4 kali. Wah, nomor cantik ya. Jangan sampai 000 isi. Oke deh, small listeners, inilah akhir dari topik kita malam hari ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk Anda yang mungkin terlewatkan, boleh tonton kembali topik-topik menarik dari Smart Character and Career di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Delsa. Saya Mia Marian. Dan saya Ato Iradeanto. Kami bertiga pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Mia Marian, Career Connector.